Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yadkhulunal jannata yadkhulunal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jamaah rahimahullah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita semuanya dan alhamdulillah telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menempuh jalan kebenaran yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya, baik saat hidup di dunia saat ini maupun nanti kelanjutannya pada saat kehidupan yang tiada ada akhir, kehidupan abadi di akhir nanti. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berjuang bersama para sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan amanah yang telah menyampaikan ajaran yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian bersambung terus-menerus oleh para sahabat dan tabi'in hingga pada akhirnya sampai kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Nah, tentu saja sebagai pengikut Rasulullah SAW itu tidak hanya di negara kita sendiri, kita tahu semuanya dari seluruh penduduk dunia saat ini sekitar 6,5 miliar, itu ada sekitar 1,7 miliar yang secara administrasi itu mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekitar 1,6 miliar itu ada sekitar mungkin tidak sampai 3 juta. Kalau dilihat lebih sedikit lagi, yang di Gaza saat ini mungkin tidak sampai setengah juta, atau mungkin tidak sampai 3 juta. Dan sebagian besar dari mereka telah diusir oleh Yahudi laknatullah. Sudah 2 tahun nyaris. Jadi 23 Oktober 2023 Yahudi Israel laknatullah yang dibantu oleh negara yang punya kekuatan fisik, kekuatan senjata, bukan kekuatan moral, itu telah menggempur habis-habisan. Dan belum lama ini kalau kita lihat di berita, Perdana Menteri Israel itu sudah bertekad untuk menghabiskan penduduk yang ada di Gaza. Kita yang ditakdirkan berada di negara yang aman, sejahtera, tentu saja tidak bisa mengabaikan begitu saja. Karena kan innamal mu'minuna ikhwah, di antara 1,6 miliar yang mengimani ajaran Rasulullah itu kan bersaudara, merasa ataupun tidak merasa. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat saat ini itu kan tahunnya 1447 Hijriah. Rasulullah itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah itu di Mekah kan 13 tahun. Sehingga kalau kita lihat kan 1447 ditambah 13 tahun 1460 tahun. Sejak Rasulullah itu mulai menyampaikan dakwah untuk menghimpun kekuatan yang pada kenyataannya 13 tahun di Mekah itu kan tidak cukup kekuatan itu dibutuhkan untuk menyampaikan dakwah. Nah, tentu saja kan pada kenyataannya dari sejarah kita bisa catat orang-orang Quraisy yang sebetulnya kan sesuku dengan Rasulullah itu kan tidak banyak yang mau menerima ajaran Rasulullah, sehingga kan dari segi jumlah itu kan tidak cukup agar dakwah itu nanti berkelanjutan. Karena itu beliau diperintahkan, meskipun tidak secara langsung tercantum dalam ayat Quran maupun hadis, itu kan hijrah ke Madinah.
Yastrib sebelum namanya Madinah itu selama 10 tahun. Nah setelah 23 tahun itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah zat yang maha tahu bahwa kekuatan itu cukup. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu berdakwah, tadi kan di surat yang saya bacakan, di surat Ali Imran surat ketiga, wal takum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minhum ummatun yadkhuluna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan tidaklah di antara kamu ada segelintir orang yang menyuruh kepada kebajikan, al-ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka orang yang muflihun, orang yang beruntung. Nah, dengan demikian Rasulullah itu melaksanakan dakwah pertama-tama atau awalnya itu adalah mengajak kepada yang ma'ruf untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap bentuk nikah itu. Tetapi kalau kita lihat itu kan jadi satu kesatuan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah satu kesatuan. Bagaikan dua mata uang yang kalau satu mata uang saja itu yang tercantum tidak punya nilai. Meskipun warna merah ratusan ribu, kalau hanya satu sisi saja yang tercantum, yang tergambar tidak punya nilai. Harus ada dua-duanya. Nah, barangkali itu yang menjadikan bahan bagi kita untuk introspeksi. Kenapa Israel laknatullah yang hanya sekitar 12 juta di sana di Israel dan sekitar jumlah yang sama 8 jutaan lah tersebar di seluruh dunia yang mayoritas Amerika, demikian jumawa. Nah, barangkali kalau kita lihat kenyataannya kan umat Islam saat ini itu yang tadi 1,6 miliar itu ya kalah jauh dari segi kekuatan, kalah jauh dari segi gairah, itu sayang sekali. Jadi semangat untuk berjuang melawan kebatilan itu demikian lemah. Di lain pihak, semangat untuk melaksanakan kebatilannya orang-orang Israel itu luar biasa kuat. Suka atau tidak suka, kita akan menyatakan seperti itu. Mereka meskipun dengan mengalami kerugian apapun, tetap aja dia tetap punya semangat yang tinggi untuk meluluh lantakkan Gaza, Palestina dan sebagainya. Bahkan dia sekarang sudah menyatakan daerah sekitar negara Israel sekarang itu akan diserang, diokupansi, sehingga mereka pada akhirnya mereka bisa mendirikan suatu negara yang dikenal sebagai negara Israel. Sikap kita bagaimana? Kalau kita lihat tadi dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kan kita ingin menjadi golongan yang muflihun. Dan di ayat 28 surat Al-Baqarah kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Itulah yang namanya dengan kehidupan akhirat. Nah, dengan demikian meskipun sasaran akhir kita itu adalah kehidupan akhirat yang membahagiakan, al-jannah tentu saja maksudnya. Tapi modal untuk mengumpulkan agar kita nanti pada akhirnya diberi kesempatan, diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia di akhirat, itu yang dilakukan di dunia ini. Itu yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa adanya kegiatan, dan kegiatan itu kalau misalkan dilaksanakan kan dampaknya kan terdapat asal sebagainya kan demikian luas. Nah, bagaimana kalau kita lihat sekarang dalam ajaran kita kan seringkali siapa sih harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Kita kan kadang-kadang mengenal ada istilah kewajiban itu kan wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu adalah sesuatu yang setiap individu itu harus melaksanakannya. Contoh yang paling populer adalah sholat wajib. Setiap individu itu adalah melaksanakan sholat wajib. Contoh fardu kifayah yang seringkali kita dengar dalam pelajaran agama yang pernah kita ikuti adalah sholat jenazah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, siapa yang harus melaksanakan wajib kifayah? Kalau setiap di antara kita itu tadi menegakkan amar ma'ruf, terus kemudian mencegah kemungkaran itu wajib ain atau wajib kifayah. Nah, Ustadz Abdullah bin Baz dari Saudi itu pernah menyatakan, memberikan penjelasan bahwa jika dalam keadaan yang mendesak, maka kewajiban
yang semula itu kifayah. Sebenarnya kalau tafsirannya kan amar ma'ruf nahi munkar kalau sudah yang melaksanakan, nah kewajiban itu gugur bagi setiap individu yang lain. Dengan demikian digolongkan sebagai wajib kifayah. Nah, di antara kifayah pasti harus melaksanakan. Siapa sih yang menentukan kamu si A harus ikut melaksanakan? Si A si B sudah 2 orang wajib kifayah. Si C tidak. Apakah cukup seperti itu? Nah, Abdullah bin Bas menyatakan bahwa setiap individu itu harus menyatakan memiliki kesadaran untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dengan demikian seperti kembali tadi antara amar ma'ruf nahi munkar itu bagaikan 2 mata uang, tidak bisa dipisahkan. Nah, antara wajib ain dengan wajib kifayah itu sama, itu bagaikan 2 mata uang, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa misalkan hanya fokus kepada wajib ain saja, tidak peduli kepada mereka terlaksana yang tidaknya wajib kifayah. Nah, sekarang dengan demikian maka innamal mu'minuna ikhwah merealisasikan ayat pesan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa di antara semua muslim itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Nah, kalau kita lihat mulai hari ini atau mulai minggu ini kan Israel melakukan bombardir luar biasa. Kalau kita lihat di internet tadi malam, dalam 1 hari itu hanya sekian ratus rumah akan dihancurkan. Idenya dia kan Gaza akan dibersihkan dan kemudian akan dikuasai oleh Israel dipakai untuk pemilikan orang-orang mereka sendiri. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian maka akan menolong. Tadi kan amar ma'ruf itu salah satunya contohnya misalkan mengajak untuk menolong saudara-saudara kita seagama, tentu saja kan kemanusiaan juga yang lainnya yang sedang menderita. Alhamdulillah pemerintah kita sudah mengirimkan bantuan berupa makanan dan sebagainya ke Gaza, cukup banyak jumlahnya. Tapi itu apakah kalau kita lihat cukup sebagai kontribusi kita sebagai umat Islam, cukup tanggung jawab kita sebagai umat Islam melakukan sesuatu untuk mencegah kemungkaran yang sejarah membabi buta itu dilaksanakan oleh Israel dan kawan-kawannya. Jamaah rahimahullah kembali. Nah, dengan demikian sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan dalam merealisasikan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap kebiadaban yang saat ini dilakukan oleh Yahudi, Israel, Zionis laknatullah itu adalah sesuatu yang nanti pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan supaya nanti pada kehidupan setelah kehidupan ini itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Wajib ain dan wajib kifayah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Nah, dengan demikian beramar ma'ruf dan bernahi munkar itu adalah suatu kewajiban yang melekat pada individu kita dari masing-masing. Ada kegiatan-kegiatan amar ma'ruf maupun nahi munkar yang tidak mungkin dilaksanakan oleh seorang. Itulah yang kemudian dikategorikan harus dilakukan bersama-sama. Itulah kemudian yang dipandang sebagai fardu kifayah. Semoga dengan sisa umur yang masih dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya ini, kita timbulkan lagi kesadaran kita bahwa kewajiban kita sebagai orang beriman itu tidak hanya cukup dengan ibadah-ibadah mahdhah yang selama ini kita laksanakan, tapi juga ada ibadah-ibadah ghair mahdhah yang barangkali harus kita juga realisasikan agar kita nanti mudah mempertanggungjawabkan anugerah Allah berupa kehidupan beserta kelengkapannya ini kelak qiyamul akhir. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana firli wa li walidayya warhamhuma kama Rabbana ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.